Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma sholli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa dengan saya lagi, Neng Eva. Gimana kabarnya sahabat hikmah semuanya hari ini? Yang soleh dan solehah, yang baik hatinya, yang cantik dan yang ganteng lahir batinnya, yang tidak sombong, rajin menabung, serta rajin sedekah. Semoga hari ini sehat-sehat walafiat dan dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan semoga kita semuanya mendapatkan kucuran rahmat, keberkahan, dan keridhoannya, serta mendapat syafaat baginda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, baik ketika di dunia maupun di akhirat kelak. Amin, 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 ya robbal alamin. Baik sahabat hikmah semuanya, sebelumnya saya akan mengingatkan bahwa video ceramah YouTube ini dibuat untuk umum dan bagi siapa saja yang mau mengambil pelajaran, manfaat, serta hikmah di dalamnya, serta untuk pertumbuhan dan perkembangan jiwa kita setiap harinya. So, semangat terus belajar berbenah jiwa. Dan juga video ceramah YouTube ini dibuat tidak untuk merendahkan siapapun, juga tidak untuk menyinggung siapapun. Justru sebaliknya, di sini kita belajar berbenah jiwa, belajar menata jiwa, belajar membeningkan hati dalam rangka ketauhidan menuju Allah Subhanahu wa Ta'ala. Serta video ceramah YouTube ini dibuat dan dikhususkan bagi para salikin dan para murodin, yaitu orang-orang yang menapaki jalan ruhani menuju Allah Subhanahu wa Ta'ala, atau para pejalan sufi atau para pejalan ahli tasawuf gitu ya. Jadi perjalanan ruhani menuju Allah gitu. Jadi menapaki jalan ruhani. Jadi ruhani kita, jiwa kita, hati kita yang aktif zikrullah dan riyadoh beserta amalan-amalan ibadah lahir dan juga ibadah batin, semuanya kita kerjakan dalam rangka perjalanan menuju Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena ilmu syariat tanpa hakikat itu kurang sempurna ya. Jadi agar tidak sia-sia atau selalu bermanfaat gitu kan, walaupun memang di dunia ini tidak ada yang sia-sia, artinya agar lahir dan batin kita sempurna ibadahnya, batinnya ibadah, dohirnya juga ibadah. Makanya tidak hanya ilmu syariat yang kita pelajari, tetapi ilmu hakikatnya pun, ilmu ma'rifatnya kita pelajari dan kita amalkan dalam kehidupan kita sehari-hari. Jadi dohir dan batin sempurna insya Allah ya. Baik, kita lanjutkan lagi. Masih tentang Al-Hikam, kajian ke-75 ya. Bismillahirrahmanirrahim. Awalu wajibin alal insani ma'rifatun ilahi bistiqoni. Dan yang pertama wajib bagi manusia adalah mengenal Tuhannya dengan yakin. Bismillahirrahmanirrahim. Ketika Allah menganugerahimu ketaatan dan engkau merasa cukup dengannya, berarti Dia telah mencurahkan nikmatnya lahir dan batin. Ibnu Athaillah Al-Iskandari. Saya ulangi, ketika Allah menganugerahimu ketaatan dan engkau merasa cukup dengannya, berarti Dia telah mencurahkan nikmatnya lahir dan batin. Nah, kemudian Syekh Abdullah Asyarqawi Al-Khalwati, yaitu seorang Grand Syekh di University Al-Azhar Kairo, menambahkan penjelasan. Ketaatan ialah melaksanakan segala perintah dan menjauhi larangan secara lahir. Adapun makna merasa cukup dengannya adalah kau tidak terlalu bergantung pada ketaatan itu dalam mendapatkan keinginanmu, tetapi hanya bergantung kepada Tuhanmu dan menyisihkan segala hal selainnya. Jika demikian, ketahuilah bahwa Allah telah menganugerahkan segala karunia-Nya
baik yang lahir seperti ketaatan maupun yang batin seperti makrifat yang mewajibkanmu untuk mengabaikan dan tidak melihat selainnya. Nah, jadi di sini dijelaskan ya, jadi ketika Allah menganugerahi ketaatan kepada kita, lalu kita merasa cukup bersama Allah gitu kan, berarti dia telah mencurahkan nikmat-nikmatnya itu secara lahir maupun batin. Kadang memang di antara kita kan banyak sekali ya, kita beribadah, kita sholat, kita puasa, tapi disertai dengan keinginan-keinginan duniawi gitu. Jadi intinya ibadahnya itu karena ada maunya gitu. Ya ibadah mungkin tetap ibadah gitu kan, tapi semangat ibadahnya itu, jadi kenikmatan ibadahnya itu dibarengi dengan keinginan-keinginan duniawi, artinya keinginan kita kepada selain Allah gitu. Tetapi kalau orang arif, dia akan merasa cukup walaupun misalkan punya keinginan, tidak punya keinginan, punya cita-cita ataupun tidak, misalkan pada saat itu ibadah tetap nikmat, tetap lezat, tetap terasa manis, dan yang ia lihat hanya Allah, tidak ada selainnya di dalam hatinya secara batinnya gitu ya. Nah berarti itu orang-orang yang telah diberikan nikmat Allah secara lahir maupun batin gitu. Jadi merasa cukup hanya bersama Allah, merasa cukup Allah lah yang dilihat, merasa cukup apa yang dipandangnya, apa yang dirasakannya hanya Allah di dalam batinnya. Ingat ya, ilmu hakikat makrifat ini adalah tentang pemahaman batinnya, maka fahami dengan batin, jangan didohirkan. Kalau didohirkan tentu agak kurang nyambung, karena ini bukan ilmu syariat gitu. Karena ilmu hakikat makrifat itu kadang-kadang banyak sekali yang tidak bisa dijangkau oleh akal, karena ini adalah ilmu rasa gitu ya. Jadi pahami dengan batin. Jadi kita misalkan merasa melihat Allah, ya karena batin kita. Kalau dohir tidak mungkin melihat Allah, karena Allah itu ibaratnya mustahil, karena tidak ada yang serupa dengannya gitu ya. Laisa kamislihi syai'un. Nah, jadi kalau kita merasakan lezatnya beribadah, manisnya beribadah, nikmatnya beribadah tanpa menginginkan apapun dari hati kita, itu artinya kita tidak menginginkan segala selain Allah. Artinya hanya Allah yang kita tuju, hanya Allah yang kita harap ridhonya, hanya Allah lah cita-cita kita, hanya Allah tujuan kita. Maka berarti orang tersebut telah diberikan karunia, diberikan curahan kasih sayang rahmatnya Allah secara lahir maupun batin. Jadi hidupnya nikmat lahir dan batin, walaupun hidupnya itu apa adanya, qanaah gitu ya. Tapi bukan berarti di sini misalkan ada yang baru menjadi seorang salikin atau akan menjadi seorang salikin mendengar hal ini, wah berarti ngaji tasawuf itu berarti identik dengan kemiskinan. Misalkan kadang ada orang yang salah paham di situ. Nah ini mohon disadari, artinya kita tidak menginginkan segala selain Allah itu. Maksudnya kita menginginkan hanya Allah dan kita tidak menginginkan segala selain Allah, dan Allah memberikan kenikmatan lahir dan batin. Itu bukan berarti Allah itu tidak memberikan. Justru di sini diterangkan Allah telah memberikan atau mencurahkan nikmatnya lahir dan batin. Artinya tanpa kita minta Allah akan memberikan gitu. Jadi bukan berarti wah belajar ilmu tasawuf takut miskin. Ada loh yang berpendapat seperti itu, karena mungkin pemahamannya itu, jangkauan akalnya itu begitu terbatas gitu. Jadi kurang bisa memahami keluasan ilmunya Allah. Di sini diterangkan berarti Allah telah mencurahkan nikmatnya lahir dan batin. Artinya tanpa kita minta duniawi itu, Allah itu akan memberikan gitu ya. Banyak sekali ahli tasawuf yang kaya raya. Syekh Abdul Qadir Jailani juga orang kaya, sapinya ratusan mungkin ribuan, wallahu alam ya. Tapi di kitab itu diterangkan untuk mengobati satu orang pasien yang sakit itu, beliau itu menyembelih 100 ekor sapi. Itu obatnya, karena obatnya itu mungkin di organ sapi itu, entah hatinya yang diambil sebagai obat gitu, ratusan gitu. Sehingga orang itu kaget gitu kan, hanya mengobati satu orang rela
memotong menyembelih 100 ekor sapi karena obatnya itu di dalam organ sapi tersebut. Berarti kan 100 sapi kita aja belum tentu punya, ya kan? Tapi Syekh Abdul Qadir Jailani punya gitu. Berarti kan beliau itu seorang ahli tasawuf dan sebagai seorang sultan aulia gitu kan, rajanya para wali gitu, begitu kaya raya, memiliki 100 itu baru yang diriwayatkan, belum yang sisanya yang masih diternak, kita kan nggak tahu. Nah berarti kaya dan miskin itu adalah takdir, itu adalah sudah ditetapkan sejak zaman azali. Jadi kita tidak perlu mengkhawatirkan. Jadi bagi seorang arif, tugas kita beribadah sebaik-baiknya, ibadah lahir dan batin disertai riyadhah dan zikrullah, dan selainnya itu bonus dari Allah. Tapi tetap berdoa ya. Tetap berdoa, tapi hilangkan kemelekatan dari hati sehingga yang kita inginkan hanya Allah. Kalau misalkan ada keinginan, misalkan ingin ini, berdoa, lupakan, ikhlaskan, anggap kita tidak punya keinginan apa-apa. Terus nanti berdoa lagi, lepaskan lagi. Jadi hati kita itu bersih dari segala selain Allah, itu kuncinya ya. Jadi jangan salah paham, belajar tasawuf itu ibaratnya harus miskin atau harus sederhana karena kita tidak boleh berdoa atau tidak boleh menggandengkan duniawi di dalam hati kita, tetapi itu untuk kebersihan hati kita gitu loh. Boleh berdoa, boleh menginginkan, lepaskan. Jadi hanya Allah di hati kita ya. Semoga bisa paham ya maksud apa yang udah saya sampaikan di sini. Karena ya contoh kecil ya, mohon maaf gitu, bukan niat pamer sih, maksudnya ini buat testimoni saja gitu kan. Banyak teman jamaah saya juga kan belajar tasawuf, kami sudah ibaratnya sudah belasan tahun belajar ilmu tasawuf, bahkan ada yang puluhan tahun, tapi mereka punya mobil banyak gitu kan, terus punya perusahaan juga, ada yang punya usaha, ada yang punya home industry gitu kan, ada yang punya agen apalah yang besar gitu, jadi ada yang punya PT gitu kan, ada yang punya pertanian yang luas, banyak. Jadi nggak usah khawatirkan tentang kaya dan miskin, itu urusan Allah. Itu ibaratnya dipengen-pengen waktunya kaya ya kaya, ditolak-tolak waktunya miskin ya miskin gitu. Artinya hidup itu selalu berputar, jadi jangan dikaitkan tasawuf dengan kemiskinan, itu salah. Justru dengan belajar tasawuf kita mengerti ilmunya, kita jalankan secara istiqomah, Allah memberikan kenikmatan lahir dan batin gitu ya. Kita lanjutkan lagi kajian ke-76. Bismillahirrahmanirrahim. Sebaik-baik yang kau minta kepadanya adalah apa yang dia tuntut darimu. Ibnu Athaillah Al-Iskandari. Saya ulangi, sebaik-baik yang kau minta kepadanya adalah apa yang dia tuntut darimu. Maksudnya bagaimana? Sebaik-baik perkara yang kau minta dari Allah adalah yang Allah minta darimu, berupa sikap istiqomah di jalan ubudiyah. Ini lebih baik bagimu daripada permintaanmu berupa nasib baik dan keinginan dunia atau akhiratmu, karena itu hanyalah keuntungan bagi dirimu sendiri. Nah, jadi sedikit banyaknya sudah dijelaskan tadi sebelumnya ya. Jadi sebaik-baik perkara yang kita minta kepada Allah yaitu berupa sikap istiqomah di jalan ubudiyah, artinya di jalan penghambaan diri kita kepada Allah, artinya di jalan ibadah. Jadi kita ibadah saja terus menerus secara istiqomah dengan ikhlas, dengan setulus hati gitu kan. Terus misalkan itu lebih baik daripada permintaanmu yang berupa nasib baik. Jadi nasib baik diminta tidak diminta, Allah itu akan memberikannya, karena hidup itu memang berputar ya, roda dunia itu berputar, kita itu tidak mungkin tidak diuji gitu. Hanya saja bagaimana sikap kita ketika diuji tersebut. Banyak orang yang diuji tetap bersyukur, banyak orang yang diuji tetap qanaah, tetap ikhlas, tetap ridho, tetap tawakal, tetap tawadu, tetap menjalankan ibadah-ibadah batin dan riyadhah serta zikrullah di dalam hatinya, sehingga ujian seberat apapun akan terasa ringan gitu ya. Seperti contoh nih, ada hujan turun, berapa banyak orang yang bersyukur karena turunnya hujan. Terus
ada hujan turun, berapa banyak orang yang beristighfar memohon ampunan sehingga misalkan biar diampuni dosanya, karena setiap tetesan air hujan itu juga ada malaikat yang menjaganya sehingga mengaminkan doa kita ketika kita memohon ampunan atau meminta anak atau meminta rezeki atau meminta apapun gitu kan. Ada yang menganggap hujan itu rahmat karena memang rahmat kasih sayang Allah. Ada juga yang menganggap menghambat rezeki karena dia mungkin terhalang untuk bekerja atau berusaha gitu kan. Terus ada yang marah-marah, takut geledek atau berisik geledek misalkan kalau hujan disertai geledek. Terus ada juga yang tidak suka karena becek atau banjir misalkan. Jadi intinya begitupun permasalahan yang kita hadapi, tergantung mindset kita, tergantung jiwa dan hati kita bagaimana menghadapi persoalan kehidupan ini gitu ya. Walaupun misalkan satu masalah tentu dipandang oleh setiap individu itu berbeda rasanya gitu kan. Nah jadi kalau kita belajar tazkiyatun nufus, penyucian jiwa, kita tahali sampai tajali, insya Allah kita ibadah itu akan tulus murni karena Allah. Adapun keinginan-keinginan untuk begini, untuk mencapai ini, mencapai itu, boleh silahkan berdoa. Tapi yang kita hilangkan adalah kemelekatan hati kita itu dengan duniawinya. Jadi duniawinya itu ditanggalkan, dilepaskan gitu loh, sehingga kita memiliki hati yang zuhud ya. Saya rasa kita belajar tasawuf setiap hari ya, bagi yang istiqomah alhamdulillah gitu sudah ada beberapa yang mulai DM yang bertanya-tanya, terus misalkan mau gabung di majelis Thoriqoh. Saya ucapkan terima kasih banyak atas istiqomahnya mempelajari ilmu tasawuf online di sini gitu, karena memang mencari seorang guru yang mursyid terdekat itu kalau kita kurang bertanya tentang informasi emang agak sulit gitu ya, agak sulit gitu. Kadang-kadang dalam satu kecamatan ada 3 thoriqoh, kadang-kadang dalam satu kabupaten mungkin hanya 1 thoriqoh, itu pun jauh dari tempat tinggal kita. Jadi untuk sementara belum menemukan seorang guru yang mursyid, boleh silakan belajar di sini, boleh. Saya doakan gitu kan, karena tidak ada yang sia-sia di dunia ini gitu. Kalau misalkan walaupun lewat online, kalau memang Allah menghendaki kita sampai kepada Allah, kun fayakun, akan sampai gitu ya. Karena ibaratnya minimal kan kita tahu wajah siapa yang mengajarkan gitu ya. Mungkin secara syariat terhalang kaca handphone gitu, tapi kan secara energi itu bisa menembus ruang dan waktu gitu ya. Jadi semangat aja, yang penting selama tujuan kita Allah, insya Allah seiring waktu berjalan mungkin bisa bertemu di dunia nyata gitu kan, dan bisa sama-sama belajar gitu. Saya tidak menganggap diri saya siapa-siapa dan saya bukan siapa-siapa. Pandanglah Allah di dalam segala sesuatu, di dalam batin kita. Jadi tujuan kita Allah semata ya. Wallahu alam bisawab. Semoga bisa difahami dan semoga bisa diamalkan dalam kehidupan sehari-hari ya. La haula wala quwata illa billahil aliyyil azim. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idz hadaitana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Walhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala sayyidina Muhammad. Cukup sekian, saya mohon maaf kalau ada kekurangan dan kesalahan dalam menyampaikannya. Saya hanya manusia biasa yang belajar dan terus belajar. Ambil baiknya dan buang buruknya, dan semoga bermanfaat. Minal aidin wal faidin, mohon maaf lahir dan batin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Orang baik pandai mengambil hikmah, sehat lahir dan batin. Is the best always. Syukran jazilan.